akan merasakan yang namanya mati. Gitu toh. Iya. Cuma orang Jawa ini ngerti Mbak, masalah kematian itu. Tak coba Mbak ya, satu ayat Iya. aja Mbak ya. Iya. Jangan banyak-banyak Mbak, jangan dipikir ustaz gitu. Kan ada di Al-Qur'an itu yang bunyinya Iya. gini Mbak. Wa makana li nafsin angtamuta ila bi idnillahi kitabamu ajala. Apa sih itu Pak De? Sesuatu yang bernyawa itu Mbak, nggak akan pernah mati kecuali atas izin Tuhannya. Lah ini orang Iya. Jawa tahu. Masa aku mbak bacok, masa aku mbak pedang, masa aku mbak obong. Kalau aku belum waktunya mati, aku nggak mungkin mati lah. Itu loh Mbak, dipakai dasaran ilmu kanuragan Iya, sama iya. orang Jawa, tapi namanya ilmu keselamatan. Iya. Itu loh Mbak. Jadi orang kanuragan itu Mbak, orang Jawa Nusantara itu Mbak. Beliau-beliaunya ini menjalani ilmu keselamatan itu bukan dengan maksud supaya saya dapat kekebalan, enggak. Intinya tuh saya itu kepingin selamat. Dengan Iya. menggunakan mantra keselamatan saya Iya. munajatkan kepada Dat Kang Mau Suci Urip, gitu Iya, loh Mbak. iya. Siapa yang bilang kanuragan itu larinya selalu ke situ? Enggak Mbak. Iya. Saya kecukupan sandang pangan, itu juga kanuragan Mbak. Rahayu saudara-saudaraku semuanya. Mendung mulai datang, suasana Surabaya mulai meredup-redup. Kita masih nyantai dengan narasumber kita, Pak D Agus ya. Rahayu Pak D. Rahayu Mbak. Ini ada Lanjut Mbak ya. Iya, ini ada sedikit pertanyaan ini. Ini saya pikir-pikir kok benar juga kata orang-orang ini. Paugerannya orang-orang Nusantara itu Iya. atau kan mempunyai kitab-kitab Pak D sebetulnya. Ya pastinya Mbak. Iya, yang itu yang banyak orang nggak ngerti karena ditenggelamkan atau berusaha untuk dihilangkan. Apa Pak D Agus ini bisa menjabarkan Pak D supaya generasi kita nanti itu tahu, karena saya sendiri aja yang sampai Setua ini nggak tahu. ini nggak tahu ya. Tolong diberikan sedikit penjabarannya Pak D. Gitu. Saya Iya. jabarkan ya Mbak ya. Iya. Salam rahayu, salam Rahayu. kenyataan dan salam kasunyatan. Rahayu. Iya Mbak. Orang Jawa Mbak ya, Nusantara murni ya Mbak ya. Iya. Bukan Islam Nusantara loh Mbak. Ya. Iya, orang iya, Nusantara murni ya, kayak Iya. Romo-Romo Ageng ya. Iya. Gini Mbak. Orang Jawa itu kitab sucinya itu Sastro Jendro Hayuningrat Mbak. Nggak pakai Pangruating Diu Mbak ya. Nanti saya Iya. jelaskan Pangruating Diu itu apa ya. Iya Pak D. Sastro Jendro Hayuningrat itu kitabnya. Iya. Aksara uripe iku ana caraka. Iya. Ya Mbak. Iya. Paugerane iku Mbak Tritunggal Jati, Tritunggal Suci. Iya. Itu iya. paugerannya. Itu loh Mbak. Iya. Orang Jawa itu nggak mungkin melintasi tiga itu tadi Mbak. Makanya yang disebut Tritunggal Jati itu nggak berani melintasi tiga. Ya. Iya. Serangkan satu-satu ya Mbak ya. Iya Pak D. Kadang mau yang mana dulu? Sastro Jendro, Aksara Urip atau paugeran? Ya, Tritunggal Jati? enaknya ini aja Pak D. Yang Hono Coroko. Kan nanti Hono Coroko ini saudara-saudara kita kan juga bisa melihat di channel Mbak Ageng 5758. Nah, di situ kan penjabarannya nantinya ada kegunaan atau fungsi-fungsi aksara Jawa itu sendiri maupun goibnya Pak D. Nah, itu yang bikin menarik. Nah, nanti barangkali saudara-saudara kita yang lagi menonton di channel Metafisika TV ini nantinya bisa mengikuti di channel Mbak Ageng 5758 untuk Hono Corokonya ini. Tapi yang jelas tiga-tiganya ya Mbak. Iya, Bahkan, iya. Mbak ya. Iya, Mbak iya. Ageng mintanya Ono Corokonya dulu. Iya Pak D. Iya, dicuplik ya Mbak ya. Iya. Kalau diterjemahkan apa tuh, saya jabarkan semuanya ya panjang banget gitu. Iya, penjabarannya ada di Mbak Ageng Iya. 5758 aja. Jadi intinya Iya. gini loh Mbak. Iya. Aksara urip Ono Coroko. Iya, makanya disebut aksara urip gitu Iya. ya Mbak ya. Memang aksara ini disebut aksara urip itu, aksara ini kan memang untuk tuntunan kehidupan Mbak. Iya. Uripnya itu tuntunan kehidupan, aksoronya itu tuntunan, urip itu kehidupan. Iya.
Jadi kehidupannya orang Nusantara itu Mbak, memang dituntun dengan aksara Hono Coroko satu persatu dari aksara yang ada itu tadi Mbak. Iya, iya. Dan Iya. aksara itu kan menceritakan ono loro utusan, gitu toh Mbak. Iya. Utusan itu siapa sih Mbak? Bukan kok ibu, bapak, anu ini ndak. Utusan itu diri kita sendiri Mbak. Iya, iya. Ono loro utusan itu maksudnya apa sih Mbak? Sifat baik dan sifat tidak baik yang ada di dalam diri kita, gitu loh Mbak. Iya, iya. Supaya keduanya ini tadi loro-loro wis dadi siji atau duwi tunggal, ya diatur dengan aksara urip Hono Coroko itu tadi Mbak. Iya, iya. Itu iya. loh Mbak. Jadi orang Jawa seperti yang saya bilang ya Mbak, kalau orang ini mempunyai sifat yang terlalu ini, berarti kan sifat jeleknya yang sudah jalan. Nah itu dialog dengan aksara urip apa, gitu loh Mbak. Iya, iya. Jadi aksara urip itu minangka panuntune panguripane putra-putri Nusantara. Nusantara. Ya intinya itu aksara urip iku aksara sing gawe tuntunane urip untuk gitu. kehidupan. Tuntunan kehidupan Ya, untuk gitu bekal loh. kehidupan ya, betul. Kayak betul. kemarin yang saya jelaskan. Iya. Jumbuing kawula lan Gusti, bahwa Iya. manusia ini harus paham atas kehendak dari Ilahi Robi. Ya Mbak? Iya. Aksara ra rasa ningsun nanduluse. Ya, orang ini upaya berusaha apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ucapkan, usahakan itu keluar dari cinta kasih nurani. Jangan ada ngomong itu karena ada rasa nggak senang, rasa yang tidak senang atau ada kepentingan. Lah itu loh yang disebut dengan aksara urip. Aksara urip, tuntunan kehidupan. Iya, iya. Nah, intinya itu di situ, Mbak. Kalau tak jabarkan lebih luas ya panjang. Iya, ya panjang sekali. Jadi memahaminya, oh berarti aksara urip Hono Coroko itu digawe tuntunan kehidupannya orang-orang masyarakat Nusantara zaman dulu. Iya. Gitu. Iya, iya, iya. Kamu mau cari apa? Saya mau cari berguru, sudah siap ya, cari aksara go. Gurumu iki guru sing ya apa? Kamu nggak ngerti apa-apa, nggak usah bingung cari guru sejati. Cari ono dulu aja guru manusia yang bisa membimbing kamu tentang ilmu itu. Tapi kamu teliti dulu gurumu yang ya apa. Nah, Iya, gitu. iya, betul, betul sekali, Iya. betul sekali. Itu Iya. Mbak Ageng berusaha atau saya berusaha semacam apa gitu ya. Ya dihantam dengan aksara yo, yakin marang samu barang kang dumadi. Kamu harus yakin dengan apa yang dititahkan kepada diri kamu dari Dat Kang Maha Suci Urip, bahwa kamu itu diberi sesuatu yang sangat bagus. Iya, itu penjabarannya sudah ada itu Pak De di Iya. channel Mbak Ageng 5758 itu Pak De. Ya itu Mbak. Iya. Hono Coroko itu salah satu kitab untuk Iya. menjadi tuntunan kehidupannya masyarakat Nusantara zaman itu. Gitu Iya. loh, Mbak. Sudah ya Mbak? Iya, iya. Nah, kalau situ sudah, sekarang lari kemana Mbak? Ke Sastro Jendro atau ke Tritunggal Jati? Ya, Sastro Jendro boleh. Sastro Jendro Iya, Mbak ya? iya. Orang-orang itu kan banyak Mbak bilang, padahal aku punya Sastro Jendro, padahal aku punya. Coba jadikan satu bacaan Mbak, isinya lah beda-beda. Sastro Jendro itu nggak kayak gitu Mbak. Orang-orang yang beli di toko-toko itu Mbak yang saya lihat, mereka itu yang ditulis itu pengalaman spiritual mereka masing-masing. Iya. Sastro Jadi tiap Buku. penulis itu beda Pak De ya. beda. Karena kayak gini loh Mbak, saya menjalankan ini, oh ketemu ini tak tulis. Iya, iya. Terus nanti iya. tak bilang Sastro Jendro. Hahaha. Enggak begitu. Iya, iya. Sastro Jendro itu ilmu pinaringan, Mbak. Itu ilmu pamulangan dari pinaringan, ya. Iya. Dari alam ya, Mbak. Ya. Iya. Yang disebut kitab teles itu loh, Mbak. Iya, iya. Atau kitab kehidupan. Itu yang bisa megang kan Mama Resi itu Mbak, guru agung, guru suci. Iya, Setelah iya. itu baru dijadikan pamulangan kepada semua siswa-siswane gitu loh, Mbak. Iya, iya. Jadi nggak ada tulisan yang kayak begitu. Wong saya dulu juga nggak dapat begitu kok. Iya, Jadi iya. apa sih iya. Mbak yang dimaksud Sastro Jendro Ayuningrat itu Mbak? Sastro itu serat-serat Mbak. Serat. Tulisan. Kalau mungkin di saya dulu ikut Romajengan itu ini loh Mbak. Ikrok kita baka kafa gitu loh Mbak. Binapsika Iya. yaumal jaja kayak gitu loh Mbak. Iya, iya. Itu sebenarnya kitab yang ada di dalam diri kamu, bukan berbentuk tulisan gitu enggak. Kecuali kalau kamu tulis loh Mbak ya. Baru Iya, dia iya. jadi tulisan. Jadi sastro itu serat. Ya, jendro itu jabaran Mbak. Iya, iya. Penjabaran itu loh, Mbak. Penjabaran, iya.
Hayu itu petunjuk, Ningrat itu yang paling luhur, yang paling agung. Jadi Sastro Jendro Hayu Ningrat itu Mbak, itu jabaran serat dari petunjuk yang moho agung. Iya, iya. Tapi kok ada Pangruwating Diyu Pak De? Kalau kamu sudah bisa memegang dan memahami isi daripada Sastro Jendro Hayu Ningrat, kamu pasti bisa menjalankan Pangruwating Diyu. Diyu itu kan angkara murka sih Mbak. Iya, iya. Angkara murkana sapa? Ya balik nang ngono caraka itu tadi lho Mbak. Sifat baik dan sifat buruk yang ada di dalam diri kamu itu loh Mbak. Iya, itu iya. diruat sama Sastro Jendro Hayu Ningrat. Itu Iya, loh Mbak. Supaya potene gak nemen potene, supaya irenge gak nemen irenge gitu loh Mbak. Iya, iya, iya. Itu Sastro Jendro Hayu Ningrat itu tadi. Iya. Lalu kan kalau diteruskan pada umumnya langsung Sastro Jendro Pangruwati Diyu. Sastro Jendro Hayu Ningrat Pangruwati Diyu, iya. Ya mereka ngomongnya gitu ya Iya, Mbak. iya. Padahal enggak. Pangruwating Diyu itu setelah kamu bisa memahami. Ya. Ya. Wis ngerti kasampurnane. Isine Sastro Jendro Hayu Ningrat. Lah isine itu apa Pak Dagus? Ya macam-macam, Mbak. Iya, ya, iya. apa wong itu petunjuk yang agung, Mbak. Iya. Iya, iya. Jadi istrinya ya isinya ya apa tuh? Laku lampah lakune panguripan termasuk ponco laku gitu-gitu itu Mbak. Iya, iya. Ucap pangucap tingkah laku karo tumindak. Ya. Iya, iya. Ya, bab masalah bersini raga weninge pikir tenange jiwa lerepe rasa sucine ati. Iya Mbak. Iya, iya. Bab masalah ilmu-ilmu, bab masalah ilmu kanuragan, ilmu kebatinan, ilmu kasampurnan itu ada di dalam situ Mbak. Iya, iya. Makanya saya ngerti banget ilmunya orang Nusantara karena saya tahu ilmu kitab itu Mbak. Kayak kanuragan. Kanuragan itu jangan dihubung-hubungkan selalu dengan yang namanya kebal itu jangan Mbak. Iya, pada umumnya lah, kalau saya tahu kanuragan itu ya Ilmu kebal apa dari kebal bacok, kebal tembak apa itu Pak De. Orang dibacok tidak mati, tidak luka. Enggak gitu Mbak. Iya. Ambil satu ya itu Iya, ya. iya. Gini loh Mbak, supaya anak-anak itu juga tahu kanuragan Iya, itu iya. apa sih. Gini loh Mbak. Dua aja ya. Kalau Iya. nanti sempat kebatinannya tak pegang juga. Orang-orang Jawa bilangnya kanuragan itu apa sih? Kanu itu penggalian Mbak, ragan itu rogo. Iya. Gitu loh Mbak. Jadi saya itu menguatkan rogo itu bukan hanya dari mantra Mbak. Dari latihan pencak silat itu juga termasuk kanuragan. Iya, iya. Latihan fisik itu juga termasuk kanuragan. Iya. Latihan pernapasan itu juga termasuk kanuragan. Plus dengan bacaan-bacaan mantra itu tadi. Ini mantra Nusantara Mbak ya. Iya, Jangan iya. dihubung-hubungkan sama mantra si kampret merah, mantra jahiliyah loh. Iya, Bukan iya. ya. Iya, betul, betul. Jadi ilmu kanuragan itu gini loh Mbak. Orang-orang Jawa itu kan menggunakan mantra-mantra begitu itu kan sebenarnya mantra keselamatan sih Mbak. Iya, untuk Iya. keselamatan. Untuk keselamatan Mbak. Nggak ada hubungannya dengan gak mempan dibacok, gak mempan ditembak itu nggak ada hubungannya. Tapi kenyataannya orang-orang Jawa kok punya ilmu itu Pak De. Itu kan anugerah toh Mbak. Yang namanya selamat itu kan banyak toh Mbak. Iya. Selamat dari apa? Iya toh? Iya, iya. Nah itu loh Mbak. Karena orang Jawa itu juga ngerti Mbak. Ngerti juga. Ya apalagi kayak saya Mbak ya. Kan sudah pernah belajar di pondokan segitu lama. Iya. Iya. Mereka itu bilangnya kan begini Mbak. Apa ono sih bongsone makhluk sing urip tapi gak iso mati? Kabeh makhluk sing urip itu ya mesti mati. Di Al-Qur'an kan ada tuh kan. Apapun yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Gitu toh. Iya. Cuma orang Jawa ini ngerti Mbak, bab masalah kematian itu. Tak cukup Mbak ya, satu ayat Iya. aja Mbak ya. Iya. Jangan banyak-banyak Mbak, jangan dipikir ustaz gitu. Kan ada di Al-Qur'an itu yang bunyinya Iya. gini Mbak. Wa makana li nafsin angtamuta ila bi idnillahi kitabamu ajala. Apa sih itu Mbak De? Sesuatu yang bernyawa itu Mbak, nggak akan pernah mati kecuali atas izin Tuhannya. Lah ini orang Ya. Jawa tahu. Masa aku mbak bacok, masa aku mbak pedang, masa aku mbak opo. Kalau aku belum waktunya mati, aku nggak mungkin mati lah. Itu loh Mbak, dipakai dasaran ilmu kanuragan Iya, sama iya. orang Jawa, tapi namanya ilmu keselamatan. Iya, iya, iya. Itu loh Mbak. Jadi orang kanuragan itu Mbak, orang Jawa Nusantara itu Mbak. Beliau-beliaunya ini menjalani ilmu keselamatan itu bukan dengan maksud supaya saya dapat kekebalan, enggak.
Intinya tuh saya itu kepingin selamat. Selamat. Dengan Iya. menggunakan mantra keselamatan saya Iya. munajatkan kepada Dat Kang Maha Suci urip gitu Iya, loh, Mbak. iya. Siapa yang bilang kanuragan itu larinya selalu ke situ? Enggak, Mbak. Iya, iya, Saya iya. kecukupan sandang pangan, itu juga kanuragan, Mbak. Saya belajar ilmu pengasihan, orang kalau lihat saya supaya senang semua, itu juga kanuragan. Itu kan larinya ke raga semua tuh, Mbak. Iya. Supaya iya, Raine betul, ketok betul. ganteng, apa enggak kanuragan? Supaya meseme ketok ayu, apa enggak Lah. kanuragan? Lah mereka ini nggak ngerti gitu loh. Memang kan lek kon nggak ngerti, gak usah kakean cangkem gitu. Tambah tak gibengi ya minggu. Nah, kanuragan itu bukan bangsanya gitu-gitu. Iya, iya, Pak De. Iya. Iya, iya, iya. Orang Nusantara, Mbak, leluhur kita itu ngerti, Mbak. Gak ono ceritanya menungso itu nggak iso mati. Gak ada ceritanya manusia itu nggak bisa mati. Cuma manusia itu nggak mungkin bisa kamu bunuh kalau memang dia belum cici wancine. Iya. Dasarannya ayat itu tadi. Wa makana li nafsin anta mutaila bi idnillahi kitabamu ajalah. Iya, ajale menungso itu wis kitabamu ajalah, wis ono kitabe, Mbak. Iki meneh mateke kene opo itu sudah ada catatannya. Ada. Ya. Kamu besok matinya gini, kamu besok matinya usia segini, itu udah ada. Bahkan jam-jamnya itu ada, Pak De ya. Iya. Lah kalau memang dia belum waktunya mati, mau kamu tembak, mau kamu parang, mau kamu panah ya nggak mati. Lah itu yang diambil, Mbak, sama orang leluhur-leluhur kita dulu. Diwujudkan dalam bentuk ayat. Apa mantra keselamatan, Iya. mantra pageran, asma kurung gitu kalau saudara. Tapi kita dalam Islam. versi Nusantara, Pak De Iya. ya. Ya, kalau- Nusantara sudah punya sendiri itu, Pak De ya. Kalau dulu saya remut aku mau ajengan kan asma kurungnya ini bismillahirrahmanirrahim asmi sayun Iya. bil ardi lu. Saya tahu semua, Mbak. Ilmu Iya, kekuatannya ya anu, ya mananu, ya dayanu, ya buranu, ya badies saya ngerti kok. Iya. Iya, iya. Cuma orang Nusantara kan nggak pegangan itu, yang dipegang kan lembu segilan, Iya, iya. pangluputan mimising bedil, ilmu Bathara Karang, kan gitu tuh, Mbak. Iya, Ilmu iya. Kluthung Wesi, ya Pancasona, Rawa Rontek kan itu yang dipegang. Iya, iya. Jangan kamu setan-setan kan, kalau kamu nggak ngerti nggak usah ngomong. Ya ngomong sama aku aja, tak jelaskan ilmu itu yang kayak gimana. Kalau kamu ngertinya cuma setan, iblis, jin, korin, setan, iblis, jin, korin. Yang ngerudasku ngomong karo kamu, gitu loh. Aku nggak ngerti apa-apa ya, ngertinya setan, iblis, jin, korin, setan, iblis, jin, korin. Wah, utakmu isinya ngono tok ae nah. Lah itu. Ya kamu nggak ngerti apa-apa kok ngomong. Ya itu kanuragan, Mbak. Sudah ya. Iya, iya. Nanti masalah ilmu kebatinannya itu nanti lah. Kalau ilmu Iya. kebatinan ini sudah beda, Mbak. Iya. Ini kalau dalam apa itu masalah kasananya saudara kita, Mbak ya. Iya. Orang Islam Nusantara Nahdlatul Ulama ya. Ya. Itu ya sebangsa ilmu torekot, Mbak. Kalau kanuragannya itu ilmu syariatnya gitu loh, Mbak. Kebatinan itu ilmu torekotnya. Ini sudah nggak pakai ilmu keselamatan, ilmu apa enggak, Mbak. Ini sudah ngantamnya itu ke pengolahan rasa, Mbak. Pengolahan rasa. Ilmu kebatinan itu satria olah rasa, Mbak. Jadi Iya. rasane sik diolah, Mbak. Durung Iya. ketemu sejatine rasa apa rasa sejati sik durung ketemu gitu loh, Mbak. Masih dalam tahap Tahap pengolahan. ngolah rasa Iya, gitu loh, iya. Mbak. Apa sih kok ngene, apa sih kok ngono. Urip iki kudu ya apa sih? Hidup tuh harus gimana sih? Iya. Aku kudu gimana sih? Supaya sampai ke sana itu aku harus caranya ya apa sih? Kenapa sih aku kok kedorong ke sini? Kenapa sih aku kok kedorong ke situ? Nah, itu, Mbak. Itu masuk ke ranahnya alam orang-orang kebatinan atau alam torekot lah, Mbak. Iya, iya. Di situ itu disebut kalau orang Nusantara itu, Mbak, satria olah rasa jati. Satrio olah rasa jati. Kalau kanuragan tadi disebut satria olah rogo atau birawa among rogo kayak gitu tuh loh, Iya, Mbak. iya, iya, Kayak iya. yang di Kodam itu ya, itu Iya, maksudnya di situ gitu loh, Mbak. Iya, iya. Beda lagi nanti kalau sudah menginjak ke Kasampunan, ini berarti sudah nggak ngolah-ngolah rasa, sudah nggak ngereken bab masalah rogo, Mbak. Ini murni ke arah sana. Terus itu nggak usah saya jelaskan itu. Iya, Kalau iya. tatap muka sama saya aja saya jabarkan itu, Mbak. Iya, Cukup iya. ya, Mbak ya. Kanuragan sama Ke- kebatinannya. Kebatinannya ya. Ya di Eh. situ, Mbak. Tinggal yang satunya lagi itu Pak De tadi. Nah, terus paugerannya. Ya. Iya. Jadi saya ulangi di situ, Mbak ya. Kitabe Sastra Jendro Ayuningrat
aksorone aksara urip ana caraka, Iya. paugerane Tritunggal Suci, Tritunggal Iya. Jati gitu loh, Mbak. Iya, iya. Tritunggal Suci itu nama alam, Mbak. Kalau di saudara kita, ya, yang muslim, Mbak ya, Iya. saudara kita di Nahdlatul Ulama itu, Mbak ya. Mereka kan ngertinya Baitul Muharram, Baitul Muqaddis, Baitul Makmur. Iya. Kalau orang Nusantara, Mbak, tahunya itu alam Janaloko, alam Indroloko, alam Guruloko. Oh, iya, iya. Itu alamnya, Mbak. Iya. Disebut Triluko Suci. Nah, Tritunggal Jati itu makhluknya. Makhluk itu kan 3 tuh, Mbak. Iya. Dibagi 3 semua tuh. Iya. Ada wadah, wiji, wujud. Iya, Mbak. Iya. Terus apa lagi, Mbak? Yang 3, Mbak. Ngendok, mana, tukul. Ya, makhluk itu ada di 3 alam itu tadi. Paugeran-paguran itu tadi, Mbak. Iya, iya. Yang dipakai apa itu namanya? Ki Hajar Dewantara itu kan ngambil dari paugerannya Tritunggal Jati itu, Mbak. Ing ngarsa ing tulodo ing madya bangun karsa titwuri andayani lah itu, Iya. Mbak. Semuanya 3, Mbak. Iya, iya. Betul. Nggak ada yang nggak 3. Iya. Termasuk apa? Wahyu Kramat, Wahyu Derajat, Wahyu Hidayat. Iya. Apa yang nggak 3 lagi, Mbak, di situ? Semuanya 3 ya. Angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Makanya disebut Trimarta. Apa? Trimarta ya, Pak? Trimarta apa Trimarga gitu. Trimarta ya. Trimarta ya. Trimarta ya itu. Iya, iya. Asalnya kan dari situ, Mbak. Paugeran itu, Mbak. Iya. Dari iya. darat, laut, udara itu jangan dipisahkan, Mbak. Ya pasti kacau, harus Iya. menyatu. Iya, betul sekali, Pak De. Ya, Kayak- semuanya itu dari 3 unsur. Dari 3 unsur itu tadi. Iya. Termasuk wadah, wiji, wujud itu, Mbak. Iya. Ada wadahnya, ada wadah itu kan tempat, Mbak ya. Iya, pada Wiji kan tempat. isi. Isi. Ya pasti ada wujud loh, Mbak. Itu kayak gini loh, Mbak. Ada linggo, ada yoni, ya pasti ada aku loh, Mbak. Iya. Ya kalau ada ibu, ada ibu, ada bapak kan pasti ada saya, Mbak. Iya. Ono Romo, ono Biong, pasti ono Ingsun ya, Mbak. Iya, iya. Kalau mereka kan bilangnya ada Abi, ada Umi, pasti ada anak, gitu. Ada Oye, gitu. Iya, iya, Ya itu kan Tritunggal Jati dong, Mbak. Iya. Iya, Ya, jadi inti dari Tritunggal Jati itu ya, mengatur yang 3-3 itu Iya. tadi, Mbak. Siji-siji, loro-loro, telu-telonono, kan iya, gitu. penyelarasan dari 3 unsur tadi. Penyelarasan dari 3 unsur. Iya. Bahkan banyak, kayak sahabat kita, Mbak, yang Wildo kan pernah ngomong kan. Iya, Batasan manusia itu yang pertama raga, ya, Mbak. iya. Yang kedua itu alam jiwa. Yang ketiga baru alam roh. Lu kan Iya. 3 tuh, Mbak. Dari Iya. raga, jiwa dan roh lu. Semuanya 3, Mbak. Iya, iya, iya. Iya. Betul, Ya betul. itu paugerannya di situ. Itu Iya. banyak sekali yang 3 itu, Mbak, kalau Mbak Iya, mau iya. cari. Memang banyak sekali kalau Iya. kita kaji. 3 Iya, ini iya. loh, Mbak. Tapi Iya. 3 yang tidak bisa Terpisahkan. Makanya disebut Tritunggal Jati. Ya wes, ayo terakhir ya, Mbak ya. Iya. Kayak apa yang disabdakan sama itu. Sabdo ya, Mbak ya. Iya. Bukan firman ya. Kalau firman kan Gusti ya, Mbak. Iya, iya. Kalau sabdo itu kan orang. Ki Hajar Dewantara itu loh, Pak. Ing ngarsa sing tulodo ing madya bangun karsa tutwuri handayani. Ini Iya. kan nggak boleh pisah. Iya. Maksudnya apa, Mbak? Mbak Keng jangan hanya pinter di depan. Tapi begitu di tengah Mbak Keng selalu nyempoyong ngetan, nyempoyong ngulon. Miak Iya. sana, miak sini loh, ya apa? Pada saat Mbak Keng tak taruh di depan kok pinter. Begitu tak taruh di tengah kok ngaco. Loh ini pemimpin model gimana? Ah, itu loh, Mbak. Iya. Apa sebaliknya, Mbak Keng tak taruh di tengah pinter ya, Mbak. Bisa ngayomi yang kanan, bisa ngayomi yang kiri. Begitu tak taruh di depan, ngarso kok nggak kasih tulodo, Mbak. Tambah kabeh wong kejeromus. Wah, itu loh, Mbak. Dari ing ngarsa mangun tulodo. Ing karso sing tulodo to, Mbak. Iya, ing karsa. Kalau di ing ngarso sing tulodo itu gini loh, Mbak. Kalau Mbak Keng ada di depan, Mbak Keng harus bisa memberikan tuntunan yang contoh, baik. iya. Berikan contoh yang baik, yang benar. Kan gitu. Ya toh? Iya. Ah. Ing madya bangun karso. Iya. Kalau Mbak Keng ada di tengah, Mbak Keng harus sayang dua-duanya. Jangan ngeblok kanan, ngeblok kiri. Jangan yang kiri diinjak, yang kanan dinaikkan, jangan kayak begitu. Iya, iya, Kalau iya. istilahnya apa, Mbak? Belah bambu gitu. Iya. Yang satunya diinjak, yang satunya diangkat ke atas. Loh, ini pemimpin model gimana? Iya kan, Mbak? Iya. Kalau Mbak Keng ditaruh di depan, sudah ing ngarso sing tulodo ditaruh di depan bagus.
Iya. Ditaruh di tengah yang Madiun Bangun Karso bagus, baru Mbak Ageng kalau ditaruh di belakang gimana Tutwuri Handayani? Tutwuri Handayani. Bisa nggak memberikan dorongan kepada pihak kanan dan kiri itu yang selaras? Nanti yang kanan-kanan tok didorong, yang kiri Iya, dipegangi iya. terus supaya nggak maju-maju lah. Ini juga pemimpin yang model gimana? Iya. Gitu iya. loh Mbak. Dan itu kan sudah diterapkan ya Mbak ya, sama Iya, bapak iya. kita yang tercinta Mbak ya, Iya, iya. Pak Jokowi ya Mbak ya. Ya, Iya, semuanya dibikin merata. Dulu kan nggak Iya. gitu ya Mbak. Pembangunan Papua, pembangunan ini semuanya dibikin rata ya kayak Pak Jokowi ini loh Mbak. Iya, iya. iya. Beliaunya ini loh Mbak yang bener-bener ngeterapno sabdone Ki Hajar Dewantara itu tadi Mbak. Sing ngarso sing tulodo ing Madiun Bangun Karso Tutwuri Handayani. Setahu saya ya beliaunya ini Mbak Pak Jokowi ini Mbak Iya, yang iya. bisa ngeterapkan itu. Iya, iya. Ya. Jadi Iya. itu yang Mbak Ageng perlu ingat, adanya Sastro Jendro Ayuningrat, adanya Aksara Urip Ana Caraka dan adanya Paugeran Tritunggal Jati sama Triluka Suci. Iya. Itu iya. kitab aslinya orang Nusantara sebelum kitab-kitab impor itu datang ke sini, Mbak. Jabur Taurat Injil Quran itu. Iya. Kitab ini sudah beribu tahun Pak De ya sebetulnya. Itu kitab apa ya, Pak ya? Kalau Romo bilang itu kitab zamannya kitab alam kadewatan itu sana loh, Pak. Iya, Dewoto sama Dewongko sana loh, Mbak, kitab itu, Pak. Iya, iya. Iya kan? Ada makanya orang bilang Aksara Urip itu gak usah dibahas, itu kitab pewayangan loh. Mereka ngerti, Mbak. Kalau Ana Caraka sudah zaman pewayangan, belum ada manusia itu kitab ini sudah ada. Gitu loh, Mbak. Itu kitabnya orang Jawa, Mbak. Makanya Iya. jangan dipameri sama kitab-kitab yang kemarin sore itu, Mbak. Iya, iya. iya. Wah, ya mental, Mbak, gitu loh. Iya. Malah kitab-kitab seperti Ana Caraka apa tadi kan berusaha ditenggelamkan Pak De. Iya, Mbak. Dengan kalimat yang enggak itu, yang disebut katanya kitab ngawur, sing nggawa duduk nabi. Gitu toh? Iya, iya. Kitab zamane wayang. Kitab gawe wayang duduk digawe menungso. Ya, Lah memang itu kalau diterapkan betul-betul Pak De, waduh. wah, Ya memang luar biasa Pak De. Seperti melebihi kitabnya manusia, Mbak. kupasan jenengan yang ada di channel Mbak Ageng 5758 Iya, itu. bener. Sungguh luar Luar biasa. biasa, Mbak. Iya. Itu masih Ana Caraka itu. Iya. Belum Sang Sastro Jendro saya kupas semua, iya. Iya, iya, betul Pak De. Iya, Mbak. Iya. Bener. Ya ini mau hujan Pak De ya. Iya. Kita Udah selesai, akhiri Mbak. dulu perjumpaan kita Pak De. Terima kasih banyak atas penjabarannya. Terima kasih. Rahayu, Pak De. Rahayu, Rahayu, Mbak, rahayu. rahayu.